Posta Podcast Himasta. Halo semuanya, kembali lagi ke Posta Podcast Himasta. Nah, jadi di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin kalian kenal atau mungkin saja tidak kenal ya. Nah, boleh Bapak perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Oke, perkenalkan semuanya teman-teman. Ada Bang Fahri ya sama Andre. Oke, perkenalkan semuanya, saya Muhammad Fikri, dosen program studi statistika FMIPA Untan. Baru sih sebenarnya 2025 ini. Baru Gimana? banget ya, Pak? Iya. Baru banget. Genap 1 tahun pas di hari ini kita podcast. Gitu ya. Cukup Pas 1 tahun. terbilang baru juga ya, Iya. 1 tahunnya. Benar. Nah, di podcast kali ini Pak, kita bakal nanya-nanya nih soal bagaimana Bapak melihat statistika dengan background Bapak sebagai statistikawan yang telah berkecimpung di dunia korporat Pak, swasta. Oke. Tanggapan terhadap statistika. Iya, dunia ya? statistika, Dunia Pak. statistika. Mungkin cerita dulu kali ya sebelum saya masuk ke corporate gitu ya, atau mungkin ke dunia kerjaan lah gitu ya. Asal muasalnya tuh sebenarnya saya memang tidak tertarik untuk belajar statistika sebenarnya. Karena karena iming-iming orang tua gitu ya, pengennya kedokteran gitu ya. Mungkin sama lah kayak teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya, pengennya orang anaknya tuh misalnya masuk kedokteran atau apa gitu ya. Nah, kemarin waktu SMA itu saya pernah awal mulanya tuh karena kedatangan menteri. Kebetulan saya kan dari Sambas tuh misalnya. Nah, itu ada menteri pendidikan baru meresmikan universitas yang ada di sana. Nah, kebetulan mampir ke SMA saya gitu ya. Nah, di situ kayak disalamin mau cita-citanya menjadi apa gitu. Nah, itu saya langsung aja pengen kepikiran tuh pengen jadi guru gitu ya. Karena dulu memang tidak ada sama sekali kepikiran untuk masuk statistika. Pengennya guru, terus kalaupun nggak mau jadi guru, jadinya ahli kimia gitu ya. Pokoknya yang suka-suka berbau tentang kimia gitu. Jadi pengen guru tapi guru kimia, atau memang kalau di MIPA masuknya kimia. Cuman karena seiring berjalannya waktu terus ngelihat dari sebenarnya peluang sih. Karena kayak dulu tuh kata orang statistika tuh banyak nih ininya gitu ya, peluang karirnya gitu ya. Nah, makanya saya kepikiran kayak merendahkan ego saya untuk masuk kimia, tapi saya karena mikir tadi peluangnya banyak, ya udah saya pilih statistika. Itu sih awal mulanya kenapa saya memilih prodi statistika, terus sampai berlanjut ke sekarang gitu, sampai ke semua pokoknya dari karir, terus sekarang menjadi dosen itu backgroundnya statistika. Itu sih. Cukup mengejutkan ya bagi kami ya. Soalnya emang kalau saya sebagai mahasiswa pun kalau ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa lain, kenapa milih statistika? Biasanya dipilih orang tua atau kalau secara nggak sengaja kecebur gitu. Iya. Sebenarnya saya tuh awal-awal ya kayak merasa berat gitu ya mau masuk statistika. Cuman seiring berjalannya waktu, terus ya misalnya pasti ada kesulitan-kesulitan. Tapi kan mungkin dari teman-teman seperti kayak kita, seperti kalian lah gitu ya, kan kalian punya himpunan, terus misalkan kalian bisa berdiskusi sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi misalkan yang tidak mengerti, terus misalkan dari himpunan ada menyediakan ruang untuk berdiskusi, itu membantu banget sih sebenarnya. Jadi dulu tuh saya ya dibilang kayak ahli matematika gitu, yang memang hobi matematika enggak gitu. Nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi memang fokusnya tuh kayak dari nol, terus ketika sudah masuk di statistikanya saya berusaha untuk memahami itu gitu. Dan alhamdulillah ya nilainya lumayan bagus. Karena ada usaha ya Pak, pasti Ya, bisa. benar. Jadi tidak mesti harus pintar ya teman-teman ya. Jadi yang penting teman-teman rajin aja. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang akademisi dan praktisi kan Bapak tuh kayak hidup di dua dunia yang berbeda gitu.
Di kalau di kampus tuh kita diajarkan untuk mengejar presisi dan kesempurnaan metodologi. Sementara kalau di korporat tuh sering kali kita tuh yang dikejar tuh kecepatan pengambilan keputusan. Nah, tanggapan Bapak mengenai paradoks ini kayaknya gimana? Oke, terkait paradok itu memang benar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dunia akademisi itu kan ibaratnya lebih terstruktur gitu ya. Jadi kayak misalkan setiap mengerjakan sesuatu tuh pasti harus ada hal yang ilmiahnya gitu ya. Kayak kita membuat suatu mencari suatu permasalahan harus ada landasannya segala macam gitu ya. Nah, sedangkan di corporate itu kan kita kayak tadi benar yang Anda bilang harus cepat dan mengambil keputusannya seperti apa. Nah, tapi saya melihat dari perbedaan itu ada kesamaan gitu. Ada dua kesamaan yang bisa kita ambil. Yang pertama itu terkhusus kalau kita belajar statistika gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengambil pelajaran gitu ya, pelajaran di mata kuliah mungkin semester sekarang mungkin Bang Fahri atau sebelumnya yang di angkatan 2024 lah ya, 23 sorry. Nah, itu ada namanya mata kuliah pengendalian kualitas. Nah, di situ teman-teman bukan hanya belajar secara metodologi, tapi teman-teman juga harus dituntut nih mencari suatu masalah, terus solusinya apa. Nah, itu sih kesamaannya gitu antara misalkan ketika di dunia korporat, teman-teman harus cepat mencari solusinya apa. Nah, ketika teman-teman belajar itu, teman-teman akan merasakan nih, oh ternyata sebenarnya kalau di akademisi kan tadi kayak misalkan harus terstruktur, terus misalkan semua harus dilandaskan sama teorinya gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah mempelajari ilmu itu ya teman-teman ya sebenarnya di korporat tuh bakalan terstruktur juga, cuman nggak kelihatan gitu ya. Maksudnya pokoknya dari korporat tuh yang penting hasilnya seperti apa. Nah, tapi secara teori secara urutan itu teman-teman juga harus mencari referensi juga sebenarnya di korporat itu, meskipun dituntut untuk cepat. Yang penting tuh kalau di korporat hasilnya sih. Hasil dari analisis kita yang sudah kita dapatkan. Kalau misalkan akademisi itu kan kita harus tahu nih step awal sampai akhir, terus kesimpulannya apa gitu ya. Nah, tapi kalau di corporate ya hasil akhirnya aja yang diminta. Berarti emang bener ya Pak, kalau di corporate tuh terkadang tuh atasan cuman nanyain hasilnya gitu. Ya, kalau benar. Prosesnya tuh nggak peduli gitu. Iya benar. Jadi sejauh apapun prosesnya, misalkan teman-teman udah melakukan riset nih selama sebulan atau seminggu, atasan tuh tidak terlalu peduli sama prosesnya, tapi hasilnya seperti apa, terus keuntungannya seperti apa. Yang penting sih cuannya sih kalau corporate, tapi beda kalau di akademisi. Kalau akademisi kan memang prosesnya yang dilihat. Beda. Ya. Next pertanyaan. Nah, kalau di corporate tuh kan pasti banyak pakai tools. Tools seperti kalau di statistika nih pemrogramannya. Itu mulai dari R atau Python. Nah, pertanyaannya apa sih yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu untuk meniti karir? Apakah dari software atau pemahaman statistika murninya dulu yang perlu dipahami? Oke, siap. Kalau untuk di era sekarang gitu ya, sekarang kan teknologi AI itu sangat berkembang berkembangnya sangat cepat gitu ya. Menurut saya sebagai seorang statistisi, seorang ahli data, yang paling pertama kita lakukan tuh sebenarnya adalah ilmu dasarnya. Misalkan teman-teman punya suatu data, tapi kalau misalkan belum ada ilmu terkait misalnya pengolahan datanya, analisis datanya, itu tuh kayak sama aja kayak misalkan ibaratnya kayak teman-teman tuh ya kosong gitu. Jadi kayak kalau misal hanya mengandalkan software aja kayaknya ya kurang gitu ya. Nah, menurut saya yang paling penting sekarang tuh adalah keilmuannya atau substansi dari statistikanya gitu. Karena kalau misalkan teman-teman mau berlomba-lomba untuk jago coding, jago programmer gitu ya, nah itu akan kalah sama ChatGPT, AI dan segala macamnya gitulah ya. Jadi sebenarnya tuh malahan teman-teman di prodi statistika, kalau teman-teman sekarang tuh malahan lebih terbantu gitu. Kalau dulu kan kita tuh kayak setiap perkuliahan gitu ya, itu tuh kesulitan untuk menerapkan ide yang sudah kita punya gitu melalui misal codingan itu gitu. Nah, tapi sekarang kita udah punya ide, udah punya step-step pengolahan datanya seperti apa, tahapan pertama kita melakukan apa, kedua apa, ketiga apa, sampai untuk mendapatkan keputusannya.
Nah, itu sangat mudah sekali dengan ada dibantu dengan AI sekarang gitu ya. Jadi AI itu sebenarnya tools untuk membantu teman-teman mengembangkan ide yang sudah dirancang. Makanya substansi dari statistikanya itu sih yang sebenarnya harus teman-teman dapatkan gitu ya untuk mempersiapkan modal ke dunia kerja. Sama mungkin sedikit terkait dengan ilmu dasar lah ya, ilmu dasar terkait pemrograman, misalkan Python ataupun R gitu ya. Apalagi sekarang banyak prodi-prodi di luar gitu ya, prodi-prodi yang ibaratnya bersaing gitu ya. Jadi kayak sekarang tuh bukan hanya statistika aja nih yang belajar coding gitu, tapi mungkin teman-teman dari luar prodi juga sekarang sudah apa ya, sudah gembor sekali untuk belajar pemrograman. Jadi keilmuannya itu sih yang penting. Berarti kalau kita terlalu fokus ke skill lain nih kayak pemrograman, kita mungkin bakal lebih kalah ya karena kita tidak punya landasan gitu Ya, untuk benar. menentukan. Karena untuk menentukan apapun pasti butuhnya pengetahuan dasar dulu. Ya, benar. Jadi sebenarnya tuh kalau pemrograman penting juga gitu ya, tapi tadi benar saya bilang kayak Afari bilang, jadi pemrograman itu sebagai ilmu dasarnya aja, kita ibaratnya dasarnya udah tahu nih, mau pengembangan seperti apa itu bisa kita minta bantu sama tools AI atau segala macam ya. Jadi tidak mengganggu teman-teman mungkin dari program prodi-prodi yang lain, misal sistem informasi atau gitu ya, memang fokusnya itu membuat pemrograman gitu ya. Tapi kita di sini lebih berfokus kepada dari data ini, pengolahan atau analisis data seperti apa sih yang cocok gitu ya untuk menghasilkan atau mendapatkan keputusan yang tepat. Gitu sih. Next pertanyaan. Kalau ngomong soal data ya kan Pak ya, di riset akademik itu pasti kita banyak bersentuhan dengan data yang kompleks, yang tinggi gitu. Tapi kalau di corporate itu kan ada juga ya, kita tuh membahas soal data, tapi datanya tuh jauh lebih berantakan. Nah, gimana tanggapan Bapak untuk kita menyiapkan mental gitu untuk menghadapi data yang begitu banyak? Oke, sekarang kan memang tantangannya itu big data gitu ya teman-teman. Big data tuh berarti bukan hanya berarti datanya besar gitu ya, tapi volumenya juga besar gitu ya. Terus misalkan tadi kayak Andre bilang, misalkan berantakan gitu ya, misalkan datanya di mana-mana gitu ya. Nah, cara mengumpulkannya seperti apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang perlu disiapkan itu adalah apa ya? Sense dari ininya sih, sense dari apa ya? Sense dari analisis dasar kita gitu. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan kita ketemu data berantakan nih. Nah, kan kalian di prodi statistika atau mungkin anak-anak statistik gitulah ya, sudah belajar yang namanya mungkin praproses data gitu ya. Nah, itu sebenarnya keilmuan itu sih yang paling sering digunakan untuk data-data yang kompleks. Jadi kayak misalkan gimana nih cara apa ya, misalkan menyamaratakan, misalkan kita punya data yang besar, terus misalkan datanya teks lagi misalkan ya, data-data berita gitu ya, atau data-data yang sentimen gitu ya. Nah, itu gimana caranya yang data yang berantakan seperti itu, huruf besar, huruf kecil gitu ya. Nah, itu gimana caranya biar rapi gitu kan. Berarti kan teman-teman harus punya, gimana caranya kita harus membuat samarata data tersebut. Misalkan dikecilin, huruf kapital dikecilin semua gitu ya. Kemudian misalkan dari data-data yang misalkan titik, misalkan ada yang komanya berupa titik, terus ada yang memang komanya berupa koma gitu kan ya. Nah, itu juga harus dilakukan. Sebenarnya persiapan yang paling yang paling kuat gitu ya yang harus kita punya, yaitulah sense untuk preprocessing datanya sih. Dan intinya banyak-banyak berlatih kalau ketika di dunia kerja. Jadi kita nggak bisa cuman satu kali gitu ya. Terus beda gitu ya dengan kuliah ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman pasti mungkin di sekolah di kuliah udah sering nih melihat data-data besar, tapi udah rapi. Ya tinggal menerapkan aja gitu kan ya. Nah, kalau di dunia kerja itu teman-teman ya pasti akan menemukan nih, misal ternyata kenapa ya masih error. Pasti kalau misal error dicari problemnya apa. Ternyata misalkan
datanya yang numerik masih tipenya kategorik gitu. Nah, terus misalkan ada lagi yang misalkan titik yang datanya desimalnya titik, oh ternyata ada beberapa yang masih komanya itu berupa koma asli gitu ya. Nah, itu harus dirubah gitu. Nah, itu sebenarnya ilmu itu tidak didapatkan di kuliah sih, teman-teman. Harus sebenarnya ilmu itu tuh memang didapatkan ketika di dunia kerja atau memang banyak berlatih sih tentunya. Banyak mendapatkan kejadian yang ya tidak kita temui sebelumnya gitu. Misalkan kita punya error, oh pasti error tuh pasti ada masalahnya. Oh, jadi ketika teman-teman menghadapi data yang besar terus data yang berantakan, ketika teman-teman udah sering berlatih, ya pasti akan mudah gitu. Akan dengan mudah mungkin bisa sehari 2 hari gitu baru bisa untuk melakukan pengolahan. Karena jujur saja teman-teman, jadi untuk pengolahan data apalagi misalkan sebagai data yang big data gitu ya, untuk mengolah data itu yang paling besar itu misalkan dari riset ya, itu sekitar 60-80%-nya itu kita berfokusnya hanya praproses data gitu. Di praprosesnya, penyiapannya ya, belum ke pengolahan datanya. Pengolahan data cuma berapa persen aja. Selebih yang lama itu memang di proses. Itu sih. Berarti apa istilah yang good entry, good output juga itu termasuk betul ya, Pak? Ya, benar. Good entry, good output. Nah, banyak mahasiswa tuh belajar di kelas tuh kadang tuh ngeluh, Pak. Kadang apa yang mereka pelajari itu terkadang ya Pak kurang pas dengan di karir tempat kerja, dunia kerja gitu. Nah, ini nih yang dimaksud ini mungkin bukan teknis ya Pak, tapi mungkin hal non teknis gitu. Nah, jadi apa sih pelajaran hal non teknis yang perlu dimasukin ke kurikulum untuk dipelajari oleh mahasiswa? Kalau untuk non teknis ya, kalau dari apa ya, ibaratnya pengalaman lah ya. Pengalaman saya selama mungkin beberapa tahun bekerja di swasta gitu ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah teman-teman bisa menyampaikan informasi apa yang sudah teman-teman olah gitu. Menyampaikan informasi itu secara mudah, berarti teknik komunikasi itu sangat penting. Mungkin dari kurikulum kita sudah mempelajari itu gitu ya. Cara mengkomunikasikan apa yang sudah kita lakukan, terus orang lain juga memahaminya. Nah, itu sebenarnya kelemahan kita juga nih, atau mungkin tantangan kita gitu ya, seorang statistisi atau mungkin orang yang ahli data, dimana biasanya kita jago nih ngolah data gitu ya, ngolah data. Tapi ketika mau memaparkan hasil outputnya atau mungkin memberikan masukan ke orang-orang, nah itu kita masih kurang gitu, karena kita biasanya masih menggunakan misal p-value-nya sekian, karena ini ditolak gitu kan ya, karena ditolak maka ini tidak terjadi ini. Nah, kalau orang asing atau mungkin orang di luar yang prodi statistik lah gitu ya, itu tidak akan mengerti. Mereka akan ngangguk-ngangguk aja, tapi sebenarnya mereka ya kosong gitu, apa yang dijelaskan tuh nggak ngerti mereka. Itu sudah terjadi ketika saya bekerja gitu ya. Nah, maka caranya seperti apa ya, berarti kita harus apa ya, banyak-banyak bertanya ke orang tersebut, ke user kita lah misalkan ya. Misalkan mereka perlunya apa gitu ya, perlunya apa. Nah, ketika mereka sudah tahu kebutuhan mereka, baru kita berikan solusi gitu. Bukan kita yang ibaratnya kayak, oh ini tidak ada ininya pengaruhnya segala macam, tapi kita nggak bertanya ke mereka bahwa oh ternyata kebutuhan mereka tuh bukan yang kita mau itu gitu, bukan yang kita maksud. Seperti itu sih. Oh, saya rasa sih kayaknya sudah masuk di kurikulum ya Pak. Itu semester 6 di mata kuliah teknik komunikasi. Ya. Nah, di situ kami belajar tentang memahami orang lain. Jadi ketika kami mengkomunikasikan apa yang kami lakukan tuh bisa tersampaikan dengan baik ke orang lain. Nah, itu sih dulu mungkin pas zaman-zaman saya mungkin ya itu sih, jadi kita teknik komunikasinya memang masih kurang gitu ya. Nah, untuk saat ini memang kalau dilihat dari kurikulum prodi yang sekarang tuh memang sudah sangat luar biasa gitu lah ya. Jadi kayak, apalagi saya lihat kemarin kalian buat podcast juga kan? Iya. Tugasnya ya.
Oke. Ya, alhamdulillah sih kurikulumnya lebih bagus. Ya. Jadi sebenarnya tuh selain teknik komunikasi, teman-teman juga harus basic basic. Kalau misalnya teman-teman mau bergabung di apa ya, industri digital gitu misalkan ya. Teman-teman basic IT-nya juga harus minimal ada lah gitu. Basic IT-nya ya, basic programmernya gitu. Karena kan teman-teman juga belajar database gitu-gitunya. Itu juga penting juga gitu. Setidaknya ketika masuk ke dunia kerja tidak ngangong-ngangong gitu ya. Meskipun itu sebenarnya bisa dipelajari gitu ya. Pasti ada proses transisi, misalkan teman-teman diterima nih bekerja, pasti dikasih kesempatan selama 3 bulan untuk menyesuaikan diri. Jadi ya ujungnya tetap teman-teman belajar dari nol lagi gitu. Karena kan menyesuaikan dengan lingkungan bekerja. Seperti itu, Bang Fahri. Pertanyaan, kalau di corporate tuh Bapak pernah nggak berhadapan dengan stakeholder atau manajemen yang tidak paham dengan teknis statistik ya tadi? Bagaimana strategi Bapak untuk menerjemahkan bahasa pemodelan untuk Oke. menyampaikan? Siap, terima kasih Andri. Bukan lagi pernah ya, tapi sering gitu. Bukan lagi pernah, tapi sering. Karena maklum lah ya, misalkan apalagi stakeholder kita nih biasanya, atau klien kita gitu ya, biasanya itu orang-orang yang udah posisinya manajemen ke atas gitulah ya, ibaratnya udah si level ke atas gitu ya, kayak minimal kayak supervisor atau mungkin kepala divisinya gitu yang berhadapan sama kita. Mereka punya masalah nih, kita nampungnya. Nah, ketika kita menyampaikan hasil output kita, mereka memang sering kebingungan gitu. Nah, solusi yang paling mudah gitu ya, yang paling apa ya, ibaratnya yang menurut saya kemarin sih yang paling cepat gitu ya, itu adalah penyamaan persepsi dulu. Penyamaan persepsi ini dalam artian seperti ini, misalkan nih mereka usernya tuh misalkan di luar statistika nih konteksnya gitu ya, mereka misalnya orang ekonomi atau apa gitulah ya. Nah, kita nih orang teknis misalnya statistik, orang-orang yang memang bergeraknya tuh kayak lebih ke hal-hal yang apa ya tadi misalkan membaca output segala macam gitu kan ya, membaca output hasil dari pemodelan kita gitu kan ya. Nah, mereka tidak ngerti nih. Nah, salahnya adalah penyamaan persepsi melalui training. Jadi kita tuh adakan suatu training gitu lah ya, karena jujur aja kalau misalkan terkait dengan dunia data scientist maupun misalkan yang berkaitan dengan AI maupun machine learning sekarang tuh kan memang susah diinterpretasikan gitu ya. Nah, salah satu caranya untuk mereka memahami apa yang kita sampaikan, ya kita melakukan training dulu nih. Jadi kita memberikan training ke mereka biar sama nih istilah-istilahnya. Oh, ini apa sih yang maksudnya gitu ya. Misalkan XGBoost nih apa sih gitu ya. Terus misalnya random forest nih apa sih gitu. Setidaknya mereka tahu umumnya dulu. Udah tahu gambarannya seperti apa. Nah, nanti setelah sudah tahu mereka persepsinya udah sama semua, ya baru kita bisa koordinasi dengan mudah gitu. Itu sih yang kita lakukan. Berarti kita ngajarin kliennya gitu ya. Benar. Jadi kita mengajari kliennya gitu. Jadi kita membuat suatu training untuk penyamaan persepsi tadi gitu ya. Ya misalkan takutnya misalkan saya bilang bias nih. Bias misalkan ya, istilah bias. Terus tapi orang disebut nganggapnya bias tuh bias apa ya? Takutnya bias yang bias Korea atau apa gitu kan. Nah, takutnya gitu. Terus misalkan penyamaan persepsinya misalkan sampel gitu ya. Misalkan mereka nganggapnya sampel tuh mungkin apa ya? Hasil lab kah atau apa kah gitu kan ya. Nah, dari kita kan mungkin ada istilah sampel tuh adalah bagian dari populasi atau apa. Jadi kita penyamaan persepsi dulu. Setiap ingin memulai suatu project, kita melakukan penyamaan persepsi dulu. Nah, kalau itu kan kita menghadapi klien yang tidak paham. Nah, bagaimana jika klien tuh pengennya ini, tapi hasil dari teknis analisisnya malah berlawanan gitu, Pak. Oke. Nah, gimana Bapak menjelaskan ke klien tersebut? Oke. Kalau pengen ekspektasi kliennya sepertinya misalkan di luar apa ya, maksudnya di luar hasil yang kita tentukan gitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya ya kita apa ya? Ya kita paparkan aja sejujurnya kenapa hasilnya seperti itu. Jadi contoh seperti apa yang mana ya? Misal saya pernah menganalisis tentang misalkan
kredit misalkan ya, kredit risk gitu ya, kredit risk dari customer yang memang menjadi klien kita gitu ya. Oh ternyata misalkan orang ini nih pengennya kredit risk dari yang perusahaan si ini, itu tuh harusnya bukan yang beresiko gitu ya. Tapi berdasarkan hasil dari analisis kita, memang customer itu beresiko untuk melawan kredit gitu ya. Nah maka dari itu kita membuat batasan-batasan juga sih sebenarnya. Kalau misalkan nih dari hasil kita beresiko, karena kan kita memang ada alasannya, oh karena misalkan dari utangnya seperti apa, pendapatannya seperti apa, itu kan pasti ada alasannya. Oh ternyata misalkan hutang mereka di luar apa ya, ibaratnya di atas ambang batas yang sudah kita tentukan gitu ya. Nah itu pasti gitu ya. Tapi kalau misalkan customer itu pengen, oh saya pengen hasilnya yang customer ini nih jangan dibuat yang beresiko, ya bisa aja sebenarnya. Cuman kita ada istilahnya namanya whitelist gitu. Jadi kayak kita apa ya? Kita kecualikan lah untuk customer-customer tertentu. Itu tergantung lagi kalau misalnya ekspektasi dari usernya pengennya seperti itu, ya kita menurut saja. Tapi kalau misalkan karena pasti ada alasan kenapa customer ini kita kecualikan nih gitu ya. Sedangkan hasilnya di luar ekspektasi mereka gitu ya. Nah, berarti kita kecualikan. Terus kalau misalkan customer-customer yang memang resikonya rendah, ya tetap kita jelaskan juga kenapa alasannya yang berpotensi gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan user lagi. Kalau misalkan usernya pengen, oh ekspektasi usernya nih ini harusnya nggak beresiko nih gitu ya, ya udah kita whitelist aja. Gitu. Whitelist tuh berarti pengecualian. Kan ada whitelist, ada blacklist. Berarti tetap profesional lah ya. Karena kan sebenarnya kita membantu membuat suatu project itu kan bukan berdasarkan kemauan kita, tapi kemauan dari usernya. Kalau di industri itu kan kita sering pakai model-model kompleks yang sulit dijelaskan kayak deep learning tuh. Nah, gimana cara Bapak tuh meyakinkan petinggi corporate tuh bahwa model ini nih bagus gitu? Oke. Sebenarnya kalau dari petinggi-petinggi itu tidak mau hasilnya, mau prosesnya seperti apa, tapi mereka maunya hasilnya aja. Tapi akurasinya benar nggak gitu? Kalau misalkan akurasinya benar ya berarti ya udah gitu. Misalkan kita tadi contohnya kayak mau prediksi ini itu, saya prediksi dari kredit risk misalkan resiko untuk melakukan suatu kredit gitu ya. Oh dari hasil model kita misalkan menggunakan machine learning ataupun deep learning ternyata hasilnya akurat nih gitu ya, atau performanya bagus misal di 100% atau 98% misalkan. Nah berarti ya udah berarti model kita nih sudah baik, terus tinggal eksekusi aja. Mau prosesnya seperti apa mereka nggak mau tahu. Pokoknya hasilnya dari hasil pengolahan data menggunakan deep learning atau machine learning. Kalau di corporate seperti itu. Jadi pada akhirnya tuh tergantung dari hasil yang mereka minta. Ya, tapi hal-hal teknis itu pasti ada yang namanya dari setiap apa ya, misalnya dari sisi kita nih pengembang, tapi dari misalnya perusahaan apa gitu ya, perusahaan yang klien kita itu juga ada tim IT-nya, jadi sama-sama ngerti lah gitu, kayak hasil outputnya. Oh ini, kalau misalkan mau dijelasin ke atasan ya mereka juga akan bingung gitu ya. Nah makanya dari itu mereka ya cuman melihat hasilnya aja. Jadi kita tektokan sama tim teknisnya. Bukan sama manajemennya. Berarti kalau menjelaskan akurasi ini cuman sesimpel kayak kita memberikan p-value atau MAP gitu ya Pak Ya. ke mereka. Kita lebih kepada kalau misalkan konteksnya itu ada prediksi, berarti kita konteksnya lebih ke akurasi, presisi gitu ya. Pokoknya recall gitu-gitulah ya. Intinya lebih ke perhitungan-perhitungan yang memang berkaitan dengan ketepatan prediksinya. Tadi kalau misalkan kita konteksnya konteksnya prediksi revenue ya bisa menggunakan MAPE atau MAE. Nah kan kita fokusnya errornya berapa gitu ya. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Ini pertanyaannya ditujukan bukan pertanyaan, jawabannya ditujukan untuk mahasiswa dan mahasiswa fresh graduate nih terhadap kemampuan mereka agar bisa survive di dunia korporat sebagai data analis. Nah, apa pesan Bapak dan apa tips Bapak
dalam mempersiapkan diri untuk mendaki atau meniti karir di dunia korporat? Oke, kalau misalkan mau berfokusnya kepada corporate, terkhusus misalkan mau menjadi seorang manajemen gitu ya, atau menjadi pimpinan, hal yang paling penting itu adalah organisasi sih menurut saya yang paling penting itu. Organisasi karena yang pertama, kenapa saya bilang organisasi karena di organisasi kita bisa mengatur semua gitu ya. Ketika teman-teman ikut organisasi, setidaknya teman-teman sudah mendapatkan suatu mini mini kehidupan lah gitu ya, misalkan kehidupan di suatu organisasi. Jadi misalkan teman-teman punya masalah, gimana sih cara teman-teman membuat suatu solusi dari permasalahan itu. Nah itu kan salah satu cara belajar kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Nah selain organisasi, yang kedua itu adalah kalau untuk sekarang teman-teman mungkin lebih tekankan untuk bahasa sih, bahasa bahasa Inggris maupun bahasa, mungkin sekarang kan banyak-banyak industri-industri dari China yang investornya ke sini. Jadi kayak bahasa China ataupun bahasa Inggrisnya itu perlu juga untuk teman-teman kembangkan gitu. Selain yang penting juga ya basic gitu ya, basic dari keilmuan teman-teman. Misalkan pengen jadi seorang data analis nih gitu ya. Seorang data analis kalau misalkan mau fokusnya di misal di lingkup Kalimantan Barat, ya teman-teman bertanya juga, boleh bertanya kepada senior-senior atau mungkin alumni-alumni yang sudah ramai kan, kita dari angkatan 2013 sudah ada gitu ya. Nah, teman-teman bertanya nih kira-kira untuk kebutuhan data analis di Kalimantan Barat ini apa? Misalkan programnya banyak kan menggunakan Excel nih, berarti teman-teman perkuat di Excel-nya gitu. Jadi soft skill-nya itu kan hard skill-nya ya. Kalau soft skill-nya berarti komunikasi, leadership, kemudian manajemen waktu penting juga. Kan saya banyak kan nanya teman-teman nih mahasiswa gitu ya. Apa sih yang menjadi kendala karena misalnya sulit membagi waktu gitu ya. Nah itu sebenarnya pada saat teman-teman menjadi mahasiswa inilah melatih cara manajemen waktu gitu. Misalkan teman-teman sebelumnya sering tugasnya telat gitu ya. Terus misalnya gimana caranya ngumpulin tugas itu tidak telat gitu kan ya. Jadi teman-teman harus mengatur itu dari sekarang. Jangan sampai lulus dulu baru diatur gitu. Jadi teman-teman mengaturnya dari sekarang. Itu sih dari saya. Jadi soft skillnya itu ada bahasa, leadership, sama organisasi tadi leadership ya, sama apa yang terakhir tadi? Time management ya? Time management. Terus yang hard skillnya ya sesuai keilmuan kita gitu ya. Data analytics berarti kita harus pandai membaca problem solving juga penting. Problem solving nanti teman-teman bisa belajar dari organisasi juga atau bisa dari mata kuliah gitu ya, dari perkuliahan teman-teman mencari suatu study case terus membuat suatu solusinya, itu juga salah satu soft skill untuk problem solving. Berarti lebih memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dan apa yang di sekitar kita nih sebagai mahasiswa itu adalah organisasi. Karena jujur ya, kalau misalnya teman-teman pengen menjadi pimpinan, yang paling dilihat tuh adalah organisasinya. Gitu. Itu sih, dari organisasi teman-teman pasti akan ditanya apa kelebihan teman-teman, kekurangan teman-teman, kemudian kenapa misalkan saya harus memilih kalian misalkan. Pasti ditanya gitu. Kelebihan kalian apa sih? Misalkan kalian punya leadership yang bagus misalkan. Nah, leadership yang bagus berarti kamu bisa ngatur orang dong misalkan. Oh bisa gitu. Misalkan setidaknya kalian di dunia organisasi itu sudah mendapatkan itu gitu. Kalau misalkan ditanya suatu permasalahan dalam suatu tim, itu bisa kalian jawab dengan mudah gitu. Karena kalian sudah mendapatkan itu ilmunya di organisasi. Itu sih, selain hal-hal yang teknis ya. Hal-hal teknis itu kan teman-teman udah dapatkan selama perkuliahan kan ya. Dari semester 1 udah belajar basis data, semester 2 nanti belajar apalagi Alpro gitu ya. Kemudian misalkan semester 3 dan seterusnya nanti udah pengembangan machine learning dan segala macamnya gitu. Menurut saya kalau hal teknis itu memang teman-teman sudah dapatkan di perkuliahan. Yang susah itu sebenarnya itu soft skillnya ya. Problem solvingnya.
Oke, tidak terasa kita sudah iya, berada di penghujung Iya kak, udah selesai ya. pertanyaan. Nah, jadi seperti itu tips dari Bapak dan masukannya sangat membantu sekali untuk teman-teman sekalian, mungkin bisa ingat dan terapkan. Ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan sampai jumpa.